Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMBIT Al-Manar karena mengangkat topik ini, disebabkan topik ini tema yang kita perbincangkan pada pagi hari ini, bagaimana menjadi sahabat remaja. Ini merupakan pertanyaan yang sangat sering diajukan, terutama akhir-akhir ini belakangan di era pandemi apalagi, dan saya sendiri bingung menjawabnya. Bingung karena memang begitu banyak orang bertanya melalui WA ataukah melalui sarana pribadi lainnya, misal DM di IG ataukah di FB, yang membuat saya tidak memungkinkan untuk menanggapi satu persatu. Dan tidak sedikit di antara para orang tua itu yang mengeluhkan karena anak-anak sepertinya tidak nyaman, atau bahkan ada di antara mereka yang tidak betah di rumah. Justru karena sangat menariknya itulah, dan saya merasa ini betul-betul merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga saya sempat mengalami kebingungan apa kira-kira yang harus saya sampaikan. Kenapa saya sempat mengalami kebingungan? Disebabkan sangat banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada para orang tua, sangat banyak hal yang ingin saya berbincangkan bersama-sama, karena kalau kita ingin dekat dengan anak-anak kita yang remaja, mestilah kita mengenali mereka. Menggeneralisir, menganggap semua remaja itu sama, justru menjadikan kita gagal mendekati mereka. Nah, selain bahwa kita juga perlu flashback sejenak, kita juga perlu memahami hal-hal yang kadangkala dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah sepatutnya, sudah wajar. Ini merupakan hal umum pada remaja, padahal masih perlu kita pertanyakan, padahal masih perlu kita telusuri lebih jauh. Benar nggak sih? Karena itulah saya akan membicarakan barangkali agak panjang, dan sebagiannya akan saya bahas dengan lebih cepat, semata-mata agar perbincangan kita ini mencukupi mencukupi waktunya, gitu ya. Nah, baik. Sebentar, ini Masya Allah. Baik, kita akan mulai perbincangan kita dengan memulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, yakni apakah betul, karena banyak anggapan bahwa remaja itu lebih senang berinteraksi dengan peer group-nya, dengan teman-teman sebayanya. Mereka lebih senang dengan teman sebaya dan mereka enggan dengan keluarga. Sebenarnya tidak, Pada dasarnya anak itu senang berinteraksi dengan orang tua maupun keluarga secara umum. Bukan berarti begitu mereka menjadi remaja, lalu pada saat itulah tiba-tiba seketika mereka menjadi enggan, mereka menjadi tidak suka, mereka kemudian mengambil jarak, memisahkan diri dari keluarga. Akan tetapi jika tidak nyambung, mereka di rumah itu rasanya nggak nyambung dengan orang tua, nggak nyambung dengan saudara-saudaranya, mereka nggak nyambung, maka sebenarnya mereka tidak perlu menunggu masa remaja, tidak perlu menunggu sampai masa remaja, mereka akan mencari saluran interaksi yang nyambung. Nah, saluran interaksi itu apa? Macam-macam. Bisa dunia nyata, yakni teman-teman sebaya, dengan anak-anak tetangga, dan lain-lain. Anak-anak tetangga itu dengan teman-teman di kampung itu atau di perumahan itu boleh jadi sebaya dan boleh jadi tidak. Dan ini semua artinya tidak menunggu mereka menjadi remaja. Belum remaja pun jika mereka tidak nyambung, ngomong sama orang tua itu susah sekali.
hanya untuk menjadikan emaknya yang menoleh itu jauh lebih sulit daripada mencari jarum yang jatuh di antara tumpukan jerami. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi maka mereka akan mencari saluran interaksi yang nyambung. Nah, saluran interaksi itu bisa manusia, bisa juga benda-benda kotak semacam ini, HP, atau yang lainnya. Begitu mereka komunikasi, langsung ditanggapi dengan enak, langsung ditanggapi dengan sangat hangat oleh Syekhuna Google. Dan menarik lagi, kalau tanya sama Syekh Google itu nggak pernah disalahkan. Kita tanyanya salah pun masih akan dijawab. Paling-paling kemudian dibilang, mungkin maksudmu gitu ya. Nah, jadi karena itu akhirnya anak merasa nyaman ketika mereka berinteraksi dengan Google. Tetapi kembali lagi bahwa mereka mencari saluran interaksi yang nyambung itu manakala mereka merasa tidak nyambung dengan orang tuanya maupun saudara-saudaranya, dengan anggota keluarga secara umum. Jika di keluarga itu ada 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 anggota keluarga selain dia, dan di antara keluarga itu ada yang nyambung walaupun cuma 1 orang atau cuma 2 orang, maka dia akan nyaman berada di dalamnya. Mereka akan lebih banyak berkomunikasi dengan yang nyambung. Yang nyambung itu memang artinya betul-betul bisa klop. Klop itu bukan berarti seide sepikiran, gitu ya. Tetapi diajak bicara itu masih enak, gitu ya. Tetapi jika komunikasi itu tidak nyambung dengan orang tua, tidak nyambung juga dengan saudara-saudaranya, maka sama sebagaimana tadi, anak tidak perlu menunggu masa remaja untuk belajar menjauh dari keluarga. Dia akan memperbanyak komunikasi dengan yang lebih tanggap terhadap dirinya. Siapa yang lebih tanggap? Macam-macam. Siapa yang lebih tanggap? Bisa orang lain, bisa teman sekolah, bisa gurunya. Kalau gurunya, Masya Allah, luar biasa ini. Karena dia bahasa bercandanya terjerumus ke arah yang benar. Ini bahasa bercanda ya. Artinya ketika dia nggak nyambung dengan keluarga, nggak nyambung dengan saudaranya, nggak nyambung dengan orang tua, kok dengan gurunya, walaupun even a single teacher, walaupun hanya 1 orang guru, hanya 1 saja, tapi dia betul-betul nyambung, maka melalui 1 guru ini, dia dapat dibenahi, dapat diperbaiki, dapat ditata, sehingga yang awalnya mungkin terombang-ambing, dia mengalami krisis yang sangat serius, bisa berbenah, bisa diperbaiki melalui 1 orang guru yang dia nyambung ini. Sekali lagi, bahkan hanya oleh 1 orang guru, even a single teacher, a single person yang dia nyambung itu, maka dia akan bisa dibenahi, diperbaiki. Adapun kepada kedua orang tua, Masya Allah, tadi saya sempat termenung ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kepada orang tua, manakala dia ketemu orang yang pas, katakanlah tadi guru itu, yang dengan itu dia menemukan, oh iya, begini saya seharusnya sebagai seorang muslim. Dia mendapatkan identitas diri yang sangat kuat, identitas diri yang sangat jelas dari gurunya ini. Maka kepada orang tua yang awalnya dia sudah berontak misalnya, maka kepada orang tua yang sebelumnya dia sudah merasa sangat tidak suka misalnya, maka kepada kedua orang tua yang sebelumnya dia bahkan sudah mau marah misalnya, dia bisa berubah untuk kepada kedua orang tua itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Nah, tapi pada pokoknya ialah ketika anak itu tidak nyambung dengan orang tua, dia tidak nyambung dengan saudara-saudaranya, maka dia akan belajar menjauh dari mereka yang tidak nyambung itu, ya. Dia akan memperbanyak komunikasi dengan yang lebih tanggap terhadap dirinya, baik teman sebaya, guru, atau bahkan benda mati bernama gadget, ya. Lalu jika seorang remaja merasa lebih nyaman dengan peer grupnya, tetapi tidak nyaman berada di rumah, ya. Ada yang nyaman dengan peer grupnya, di rumah dia merasa nyaman. Nah, kalau ada remaja merasa tidak lebih nyaman dengan peer grupnya, dan peer group ini nggak mesti baik, nah, terutama kalau konteksnya kayak begini, tetapi tidak nyaman berada di rumahnya. Ada anak yang di rumah dia nyaman, dengan orang tua baik, dengan saudaranya baik, dan hal yang wajar kalau dia punya teman-teman akrab.
maka dia juga akan nyaman dengan peer group-nya. Itu yang normal. Tetapi kalau anak itu merasa lebih nyaman dengan peer group-nya, sementara dia tidak nyaman berada di rumah, ini kerap kali menandakan bahwa ada masalah sangat serius, dan biasanya itu artinya bahwa dari banyak kasus yang ada cenderung menunjukkan gejala serupa, yakni biasanya dia berteman dengan peer group yang bermasalah juga, yang tidak nyaman dengan rumahnya juga. Ini yang berbeda dengan yang tadi sebelumnya saya sempat sampaikan, dengan orang tua nggak nyambung, dengan saudara nggak nyambung, lalu dia menemukan ada satu guru atau satu komunitas yang baik, dia lebih nyambung dengan guru, lebih nyambung dengan komunitas ini, dia merasa nyaman dan berasal dari komunitas ini. Karena itulah kita perlu menginisiasi komunitas-komunitas untuk anak-anak semacam ini, maka dia akan dapat memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Tapi yang kita bicarakan bukan itu, karena ini bukan wilayah kita. Maksud saya, ini memang sangat penting untuk dipikirkan, terutama bagi guru atau bagi pihak-pihak yang memungkinkan untuk menginisiasi membuat komunitas-komunitas bagi remaja. Nah, pada pagi ini fokus saya, perbincangan saya yang paling pokok adalah, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua jika seorang remaja itu merasa lebih nyaman dengan peer group-nya, tetapi tidak nyaman berada di rumah? Mungkin dia pulang dari pondok atau boarding school atau sejenisnya, tetapi di rumah itu hanya saat letihnya, saat dia tidak berdaya, yakni saat dia sudah kecapean. Begitu bangun dia juga akan segera keluar, segera lari mencari teman-temannya dan menghabiskan waktu. Ketika sudah capek, sudah ngantuk berat, barulah dia balik lagi ke rumah. Dalam kaitan dengan ini, yang paling memungkinkan bagi orang tua adalah dia berusaha untuk untuk memperbaiki keadaan. Dengan apa? Orang tua itu ada ibu, ada bapak. Ada ibu, ada bapak. Walaupun kedua-duanya ini orang tuanya, tetapi kondisi kedua orang tua ini tidak mesti sama. Mohon maaf, karena memang konteksnya adalah tidak nyaman berada di rumah, maka ini mengisyaratkan biasanya ada anak yang tidak nyaman, anak ini merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Dengan orang tua itu bisa salah satunya, bisa kedua-duanya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga-keluarga kita itu ya. Kalau dia tidak nyaman dengan salah satunya, maka yang dia nyaman dengan satunya lagi, misalnya dia nggak nyaman dengan bapaknya, maka ibunya lah yang bertugas mendekati. Bagaimana kalau anak ini tidak nyaman dengan kedua-duanya? Maka orang tua yang paling memungkinkan untuk berkomunikasi, maksudnya gimana ini? Dengan ibunya dia berontak, sering membantah, menunjukkan perlawanan, dengan bapaknya begitu. Tetapi misalkan contohnya, kalau kepada ibunya dia masih bisa lah ngomong-ngomong, walaupun ngomong-ngomongnya itu hanya yes no, hanya enggak, cuma pulang nanti. Tapi kalau dengan bapaknya enggak sama sekali, atau sebaliknya. Tapi pada pokoknya adalah orang tua yang paling memungkinkan untuk berkomunikasi perlu mulai membangun dialog yang tulus. Dialog yang tulus itu namanya dialog itu dua arah, dan dialog itu artinya kita berusaha mendengarkan dia. Mendengarkan itu artinya kita berusaha untuk memahami, menerima, memperhatikan apa yang dia sampaikan. Bukan kita berbicara kepada dia sambil nunggu ini selanya mana ini waktunya kapan untuk sliding untuk masuk memberikan nasihat. Nah, kalau ini namanya bukan dialog lagi, itu kita mendengarkan, kita mendengar sebenarnya, bukan mendengarkan. Karena istima itu mendengarkan itu sangat baik. Man ahsanal istima', barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, ta'ajjalal intifa', maka dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Ini bukan hadis nih ya, ini ungkapan yang dinisbahkan kepada sahabat ya.
mendengarkan, bukan cuma sekedar mendengar. Kalau kita anak berbicara, kita memang yang ngajak. Anak baru mulai berbicara mengatakan, aku tuh nggak suka sama bapak. Begitu kamu nggak suka sama bapak, kamu jangan gitu toh. Bagaimanapun dia itu bapakmu, kamu nggak boleh durhaka. Akhirnya anak, ya sudahlah kalau gitu nggak usah ngomong lagi gitu. Karena itulah kita perlu membangun dialog yang tulus, sabar, sabar. Masya Allah. Saling menasihati itu perlu benar, harus itu mutlak. Tetapi benar saja tidak cukup. Tawassul bil haq, berikutnya watawassul bis sabr. Itu saja tidak cukup. Di ayat yang lain kita menjumpai watawassul bil marhamah, dan saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Apatah lagi kepada anak remaja kita yang sedang bermasalah. Nah, karena itulah kita perlu betul-betul berusaha dari orang tua yang paling memungkinkan, apalagi kalau memang sangat memungkinkan, yang satunya masih dekat, yang satunya enggak, yang paling memungkinkan ternyata kalau dua-duanya itu ruwet hubungannya dengan anak. Nah, di antara dua yang ruwet itu yang paling ringan keruwetannya, untuk mulai membangun dialog yang tulus. Anak bisa mengalami keterkejutan loh itu. Anak bisa mengalami surprise. Oh, ternyata orang tuaku mau mendengarkan aku. Nah, yang bikin anak itu enggan karena merasa bahwa percuma ngomong, ya. Nah, jadi dialog yang tulus, sabar, dan berusaha memahami sekaligus berempati. Maksudnya berempati itu bagaimana? Kita merasakan kegelisahannya, kita merasakan keperihannya, kita merasakan gejolaknya. Tidak buru-buru menyalahkan. Masya Allah. Dalam urusan ini saya sering sekali teringat dengan peristiwa ketika suatu hari seorang fatan syabban. Nah, ini menarik, dalam hadis ini remaja ini disebut dengan fatan syabban, bukan fatan saja. Fatan itu dia remaja, bukan syabban saja. Kalau anak baru balik itu sebutannya gulam, sama seperti sebutan untuk anak-anak. Dan ketika anak balik itu perlu waktu beberapa tahun hingga mereka ini sudah layak berkahwin. Ketika dia sudah layak berkahwin, maka ketika itulah dia disebut syab, jamaknya syabab, ya. Yang kemudian kita mendapati hadis Nabi, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, hingga akhir hadis. Nah, kalau anak sudah layak berkahwin, kita tengok dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, anak ini masih perlu diuji dulu. Tetapi ini bukan pembahasan kita. Kita lampir kembali. Jadi empati itu bukan berarti membiarkan anak melakukan kemungkaran. Kok kemungkaran? Karena kerap kali anak yang nyaman dengan peer groupnya tapi mereka berontak dari rumah akan mudah terpapar oleh kemungkaran. Jadi bukan berarti kita membiarkan anak melakukan kemungkaran, tapi tidak selalu anak yang nggak betah di rumah mesti melakukan kemungkaran. Melainkan kita berusaha memahami sebabnya dan berusaha membantunya. Upaya meluruskan itu, kerap kali lebih memerlukan telinga daripada lisan. Ketika fatan syabban tadi menemui Rasulullah Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah idzal li bizina, wahai Rasul izinkan aku untuk berzina. Para sahabat marah, dan itu wajar. Pergi, sana. Tetapi oleh Rasulullah Muhammad SAW justru dipanggil, mendekatlah. Dan ketika mendekat, Rasulullah bukan langsung memberikan bukan kemudian memberikan ceramah, bukan, bahkan sampai akhir dialog itu Rasulullah Muhammad SAW tidak memberikan nasihat-nasihat sebagaimana kita pahami sebagai nasihat, tidak menceramai pemuda ini, tidak, melainkan bertanya, dan kemudian beliau SAW mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan di akhir itulah di akhir pembicaraan itulah barulah kemudian beliau meletakkan tangannya di dada fatan syabban tersebut, remaja belia itu, lalu mendoakannya, ya.
Jadi upaya meluruskan dulu kerap kali lebih memerlukan telinga daripada lisan. Itu tadi yang pertama. Lalu berikutnya, jika seorang remaja merasa lebih nyaman dengan peer group-nya, tetapi tidak nyaman dengan orang tua, jadi begini, dia nyaman dengan peer group-nya, tidak nyaman dengan orang tua, tetapi nyaman dengan sebagian saudaranya. Saudaranya mungkin 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan di antara 8 atau 7 dan antara 6 itu dia nyaman dengan salah satunya atau sebagiannya atau 2 atau 3 atau 4. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Sebelum saya lanjutkan, ini pula sebabnya saya tadi malam sempat merenung-renung, ini apa ya yang paling penting untuk saya bahas, sebab pendekatannya memang berbeda-beda ketika kondisinya berbeda-beda. Dan itu pula sebabnya saya kadang bingung kalau ditanya, gimana cara menasihati remaja? Gimana ya caranya menasihati remaja itu ya? Aha. Nah, selesai lagi. Mudah-mudahan pembicaraan pada pagi hari ini bermanfaat bagi para orang tua di SMPIT Al-Manar Pangkalan Bun, maupun juga para orang tua lain yang memiliki anak-anak yang sudah masuk usia remaja, menjelang remaja, atau yang sudah lewat remaja tapi krisisnya belum selesai. Sebab menjadi remaja pertama, menjadi remaja tidak sama dengan krisis. Dan kita akan bicarakan bagaimana kita berinteraksi dengan remaja yang tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Begitu masuk usia remaja, mereka sudah memiliki arah yang jelas, motivasinya kuat, langkahnya terarah. Tetapi tidak jarang juga usianya sudah nggak disebut, sudah nggak patut lagi disebut remaja, gitu ya. Tetapi dia masih krisis, nggak selesai-selesai. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Jika seorang remaja merasa lebih nyaman dengan peer group-nya, tidak nyaman dengan orang tua, naudzubillah min dzalik, tetapi kalaupun ini terjadi, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikannya, karena ada anak-anak yang dulunya nggak nyaman dengan orang tua, lalu kemudian berikutnya dia bisa menemukan kenyamanan, gitu ya, bisa berbenah. Artinya bukan berarti kalau sekarang ini anak nggak nyaman dengan orang tua lalu selesai, sudah enggak. Sangat banyak orang-orang baik, sangat banyak orang-orang hebat, sangat banyak orang-orang yang luar biasa, padahal di masa remajanya penuh gejolak dan hampir-hampir orang tuanya berputus asa. Lalu kalau itu terjadi, apa yang perlu kita perhatikan? Maka dalam hal ini, karena dia masih ada, dia masih nyambung dengan sebagian saudaranya, dan ini sekaligus pelajaran buat kita bahwa kita itu perlu mengenali masing-masing anak kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Buka komunikasi yang hangat, berkualitas, dan tunjukkan kepedulian yang sama besar kepada semua anak. Gitu ya. Ini terutama ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak yang dia diakrabi itu. Maksudnya gini, kita kan ada remaja yang sedang bermasalah ini, yang nyaman dengan peer group-nya, nggak nyaman dengan orang tua, tapi dia nyaman dengan sebagai saudaranya mungkin 1 atau 2. Nah, dengan saudaranya yang 1 atau 2 atau 3 ini, kita membuka komunikasi yang hangat, selain memang kita perlu membuka komunikasi dengan yang lain, berkualitas, dan tunjukkan kepedulian yang sama besar. Jadi tunjukkan kepedulian yang sama besar kepada semua anak. Artinya jangan sampai ketika kita mengajak anak berbicara, mengajak berbincang, gimana adikmu atau kakakmu ini bagaimana, lalu dia merasa ini kok bapak saya ini cuma pedulinya sama dia aja, kok sama aku enggak, gitu ya. Nah, tidak akan ke sana. Ajak saudaranya berdialog, tumbuhkan kepeduliannya. Jadi ini kita tunjukkan bahwa ini kakakmu itu punya, kita ditunjukkan bagaimana di masa kecil kita merasa sangat bangga dengan dia punya banyak kemampuan, dan sekarang pun juga demikian. Ini kakakmu ini sedang punya masalah saja, dan karena itu kita perlu membantunya, gitu ya. Tetapi jangan tergesa-gesa memintanya untuk melakukan aksi nyata. Kadang-kadang orang tua nggak sabar, dan saya nggak menyalahkan, dia nggak menyalahkan. Kita berbincang ini bukan untuk menyalahkan. Saya sendiri, apalagi dulu, saya sendiri termasuk orang tua yang cenderung keras, gitu ya. Jadi kita perlu proses, kita perlu menumbuhkan kepeduliannya.
Kalau dia sudah memiliki kepedulian, kita kuatkan lagi, kita kuatkan lagi, kita kuatkan lagi. Kalau kepedulian sudah sangat kuat, kita bisa mulai menyampaikan apa yang dapat kita lakukan, apa yang perlu dia lakukan. Awalnya kita bisa menyampaikan hal umum yang perlu kita lakukan. Nanti kalau dia sudah menampakkan kecenderungan yang lebih kuat lagi, mungkin ya tapi gimana nanti kalau dia marah, nanti kalau gimana kalau nanti dia malah nggak mau ngobrol lagi sama aku, berarti anak ini sudah mulai sudah siap untuk melakukan aksi-aksi nyata, gitu ya. Nah, jadi ini indikator-indikatornya. Jangan pula menjadikan dia merasa bahwa kita hanya peduli dengan saudara yang bermasalah itu. Ada kalanya karena kita ini komunikasinya, anak merasakan orang tua ini kayaknya kok hanya peduli dengan yang error-error, maka dia pun ikut error. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, melalui saudaranya pula gali sebab lebih mendalam. Kenapa sih kok dia sampai kayak gitu? Ada apa sih? Dan pada saat itu ingat bahwa kepentingan utama kita adalah menggali sebab, bukan untuk beradu argumentasi dan juga bukan untuk membela diri. Karena kalau kita buru-buru, mau buru-buru atau enggak, tetapi kalau fokusnya lebih kepada kita membela diri, ngeles, maka anak akan kehilangan respeknya, akan kehilangan hormatnya kepada kita, dan ini merupakan kehilangan yang sangat besar. Ini merupakan hal yang menyedihkan, ya. Jadi kita menggali sebab lebih mendalam, dan jika kita merasa memang kita melakukan kesalahan, kita bisa mengemukakan, sekaligus menumbuhkan keinginannya, menumbuhkan keinginan kepada anak. Betapa kita itu perlu terus berbenah. Saya jadi teringat, saya juga pernah berdialog dengan anak saya, walaupun konteksnya tidak sama persis dengan ini. Saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya itu mulai belajar mengenai parenting itu awal-awal kuliah, jauh sebelum menikah. Kenapa? Karena SMA kelas 3 saya sudah berpikir untuk menikah. Saya kuliah di Fakultas Psikologi UGM, waktu itu yang menjadi perhatian saya, fokus saya adalah psikologi industri dan organisasi. Akan tetapi karena saya sudah berkeinginan untuk menikah, sudah berpikir untuk menikah semenjak saya SMA di SMA Negeri 2 Jombang, maka ketika itulah saya waktu awal kuliah mulai mempersiapkan diri, merasa perlu berbekal, merasa perlu mempelajari ilmu tentang parenting, ilmu tentang anak dan lain-lainnya. Poin yang saya sampaikan pada anak saya itu adalah, walaupun saya sudah bersiap, ternyata begitu menjadi orang tua tidak bisa langsung sempurna, gitu ya, tidak bisa langsung sempurna. Dan bukan hanya nggak langsung sempurna, memang nggak, sampai sekarang pun belum sempurna. Yang pada pokoknya adalah dengan membicarakan ini anak bisa mengerti, oh iya, everything need process, segala sesuatu itu perlu proses, dan ini memudahkan dia untuk lebih terbuka kepada kita mengenai apa yang perlu kita perbaiki. Dari sini mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi kita berbincang mengenai peer group. Lalu kalau begitu dengan memahami beberapa kondisi tadi, mungkin nggak keluarga itu tetap nomor satu bagi anak-anak kita yang remaja? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kapan itu? Keluarga itu tetap nomor satu bila anak memiliki kedekatan emosional, bukan cuma kedekatan fisik. Sering mancing bareng, sering bercanda bareng, sering ngopi bareng, nyate bareng misalnya. Itu bukanlah pertanda bahwa ada kedekatan secara fisik. Sangat menarik bahwa remaja-remaja yang mengalami krisis identitas, sekali lagi tidak semua ya, tidak semua. Bahkan normalnya anak itu tidak perlu mengalami krisis. Tetapi remaja-remaja yang mengalami krisis identitas, termasuk krisis yang sangat serius, tidak sedikit di antara mereka yang justru dekat, akrab dengan orang tuanya. Tidak sedikit itu artinya bukan semua, dia akrab, sering pergi bareng, tetapi tidak ada proses yang menjadikan anak merasakan betul prinsip-prinsip, nilai-nilai, orientasi, keyakinan hidup orang tuanya itu ditanamkan kepadanya.
Ini kerap kali bermula dari salah anggapan, seolah-olah teladan itu jauh lebih ampuh daripada 1000 nasihat. Sering kata-kata mutiara itu didengungkan kepada kita, lalu kita ditunjukkan melalui permainan-permainan pada saat seminar ataupun training dengan gerakan-gerakan itu. Bukan semudah itu, saudara-saudara, ya. Alangkah banyak orang tua yang baik, memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, perilaku yang baik, keseharian yang baik. Anaknya enggak. Artinya apa? Teladan itu penting, iya, sangat penting. Dan sebagaimana teladan itu penting-penting pula, orang tua itu menanamkan secara langsung. Bukankah sebaik-baik teladan adalah Rasulullah Muhammad SAW? Dan dari Rasulullah Muhammad SAW kita juga mendapatkan pelajaran bahwa beliau itu senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang memberikan arah. Tapi kembali lagi kepada perbincangan kita, bahwa keluarga itu tetap nomor satu bila anak memiliki kedekatan emosional dengan keluarga, terutama kedua orang tua. Anak merasa memiliki kedekatan dengan keluarga apabila ada komunikasi yang hidup, bermartabat dan penuh makna. Artinya bermartabat itu anak tidak hanya menjadi objek. Kalau ketemu baru duduk udah dinasihatin panjang. Bukan nggak baik nasihat itu, sangat baik. Bahkan ketika tadi saya menyampaikan bahwa tidak cukup dengan keteladanan, kita juga perlu menyampaikan mengenai orientasi hidup, apa sih yang perlu diperjuangkan dalam hidup, nilai hidup, hal-hal mendasar dalam hidup, keyakinan hidup. Ini kita perlu sampaikan secara sengaja, artinya kita memang menasihati, tetapi bukan berarti baru duduk. Nah, gimana kamu? Kami kan makanya, akhirnya anak nggak nyaman, gitu ya. Jadi komunikasi yang hidup, bermartabat dan penuh makna, bukan hanya sering ngobrol. Sering ngobrol memang memudahkan kita nyambung, memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan Masya Allah, ngobrol ini sangat perlu, karena di antara hidangan penduduk surga nantinya itu ialah ngobrol. Jadi bukan hanya sering ngobrol, apalagi kalau ngobrol pun tak pernah, apalagi sekedar sering bertemu di ruang keluarga. Ya, dari sini maka kita dapat memahami, kadang-kadang orang tua bingung, saya ini kurang apa Ustaz? Di rumah itu kita akrab, sering guyon, kita akrab, iya, anak memang jadi nyaman untuk berbicara, tetapi komunikasi yang hidup di mana kita mendengarkan dia, komunikasi yang hidup di mana kita memberikan arah mengenai bagaimana seharusnya hidup, di mana anak menemukan apa sih yang berharga dalam hidup ini, apa sih yang perlu diperjuangkan, itu ada enggak? Gitu ya. Nah, remaja itu ketika sudah menjadi remaja tetap asyik bersama orang tua jika selama ini mereka merasakan suasana komunikasi yang hidup di saat mereka belum menginjak usia remaja. Komunikasi yang hidup itu muncul dari tanggapan yang gegas. Tanggapan yang gegas itu gimana? Nggak lemot. Anak udah manggil berkali-kali baru menanggapinya, itu pun dengan dingin. Apa? Ya udah sampaikan aja. Kamu maunya apa sih? Bilang aja, bilang. Nah, ini sudah manggilnya susah payah, begitu menanggapi rasanya setengah hati. Akhirnya anak, ya udah deh kalau gitu. Nah, dia akan lari keluar. Siapa yang menjadikan dia lari keluar? Kita juga. Gitu ya. Nah, atau kadangkala orang tua, saya nggak tahu kenapa begitu, tapi sebagian orang tua itu menjadi genit gitu. Genitnya gimana? Dikit-dikit memuji anaknya. Anaknya berbicara belum selesai, Masya Allah luar biasa, hebat. Oh, macam-macam, pujian-pujian. Anaknya mama, ya siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu?
Bukan tidak boleh memuji, apalagi kalau pada anak kecil. Tetapi yang saya katakan adalah bahkan anak kecil pun nggak dipuji kalau kita antusias ketika dia sedang berbicara, memberikan umpan balik yang memadai. Oh, sebentar. Wah, ini menarik. Kalau yang kamu yang kamu sampaikan kayak gitu tuh, jadi ingat Bapak tuh pernah gini. Jadi kita memberikan umpan balik, gitu ya, umpan balik. Kalau anak lebih siap, bahkan kita itu bisa membandingkan beberapa hal pengalaman dia dan fokusnya bukan membanding-bandingkan, melainkan memahami prinsip-prinsipnya. Dulu kita begini dan berhasil kenapa, ketika kita gagal kenapa, ininya juga begitu sehingga dapat diambil pelajaran, gitu ya. Saya perlu sampaikan ini karena kadangkala orang tua itu begitu takut untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya komparatif yang dapat dijadikan sebagai refleksi. Kenapa? Karena seolah-olah setiap kali kita menunjukkan hal-hal lain yang dari diri kita dan orang lain, itu anak itu seolah-olah mesti membanding-bandingkan. Sangat berbeda membandingkan dalam rangka mengambil pelajaran. Tetapi membandingkan itu akan dapat dilakukan manakala anak dengan orang tua itu kalau sudah nyambung begini, sehingga ketika membandingkan anak memang tidak merasa direndahkan, melainkan oh ya ini seperti mendudukkan dua hal. Oh ya, let's see, mari kita lihat dan kemudian mari kita periksa lebih mendalam, gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami secara lebih utuh. Jangan sampai kita hanya bersibuk dengan pujian, tapi anak merasa kita itu nggak berbicara dengan tulus. Berikutnya, ini yang agak ngeri-ngeri sedap, tapi saya tetap perlu sampaikan, yakni bagaimana jika seorang remaja tidak suka dan bahkan membenci salah satu orang tuanya. Salah satu orang tua itu misalnya ibunya saja atau bapaknya saja, tetapi masih bisa nyambung dengan orang tua lainnya. Ada anak begitu. Kalau dia ngomong sama bapaknya nggak mau sama sekali, nggak. Dia mau pergi, bingung gimana harus pergi. Bapaknya mau nganter, udah daripada diantar bapaknya, ini nggak usah, nggak jadi. Itu berarti dia benci dengan bapaknya, tapi masih nyambung kalau dengan ibunya dia sangat terbuka. Atau sebaliknya, dengan ibunya, oh, udah nggak usah, rese. Daripada ngomong nanti saya ngomong satu, emak ngomongnya banyak banget, ngomel melulu, gak asik dan lain-lain, ya. Ala kulli hal, tapi pada pokoknya adalah jika seorang remaja tidak suka dan bahkan membenci itu kadarnya, levelnya lebih berat dibanding sekedar tidak suka, tetapi masih bisa nyambung dengan orang tua lainnya, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita lakukan adalah buka komunikasi yang nyaman. Siapa yang buka komunikasi? Orang tua yang masih nyambung tadi, ya. Orang tua yang masih nyambung tadi. Jadi buka komunikasi yang nyaman untuk menggali apa yang menyebabkannya marah, ya, kecewa, atau tidak suka. Jaga diri mereka. Mereka yang memiliki harga diri. Jaga harga diri mereka agar tidak tergesa-gesa menyampaikan pembelaan. Jadi menjaga harga diri mereka dan juga menjaga diri kita sendiri. Jaga diri itu menahan diri kita sendiri agar tidak tergesa-gesa menyampaikan pembelaan. Bukan, nah gini loh, nah bapak itu bunda tahu betul bapak itu orang baik. Akhirnya ya udahlah kalau gitu gak usah ngomong. Nah, jadi jangan tergesa-gesa menyampaikan pembelaan, karena tugas Anda memang bukan untuk melakukan pembelaan, menerangkan yang perlu diterangkan, tapi nanti sabar dulu. Ingatlah tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, itu pun masih tambah lagi di ayat yang lain, wa tawassul bil marhamah. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Dengarkan dengan baik dan tulus.
Kadang-kala anak itu ketika merasa jengkel, meledak-ledak, itu yang diperlukan sebenarnya bukan nasihat, tapi yang diperlukan adalah telinga yang mau mendengar, gitu ya. Kalau sudah begitu, dengarkan tuntas. Ya, aku tuh paling marah, aku tuh nggak suka, aku tuh kecewa, aku tuh jengkel sama bapak dan lain-lain. Nah, kalau sudah itu, dia akan akan menurun sendiri, apa namanya. Jadi intonasinya juga akan mulai melemah, merendah. Kemudian secara keseluruhan itu kita akan merasakan sudah lebih rileks, ya. Kalau sudah lebih rileks, sudah bisa lebih nyaman, atau bahkan kadangkala seorang anak laki-laki pun sampai dia nangis, sampai dia merah mukanya, dan kemudian ketika dia sudah mulai nyaman, saya ulangi lagi, ketika dia sudah mulai nyaman, barulah kita bisa mengatakan, uh, kalau bapakmu itu masih mungkin untuk berubah. Perubahan apa yang kamu inginkan dari bapak? Atau setiap orang itu sangat mungkin berubah. Meskipun perubahan pada tiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Ada yang bisa berubah dalam banyak hal, tapi ada yang satu pun perlu waktu. Jika bapakmu ini dapat berubah, bunda ini dapat melakukan perubahan, membantu bapakmu untuk berubah. Perubahan apa yang paling kamu inginkan dari bapakmu? Ya. Dan satu lagi, kerap kali yang memudahkan anak berempati itu ketika kita kemudian mengajak melakukan refleksi, bukan menyudutkan. Kamu nggak usah gitu. Kamu nyalahkan bapakmu itu mudah. Coba nanti kalau kamu sudah jadi orang tua, kamu bakal merasakan susahnya. Pertama, ini doa yang nggak baik. Yang kedua, ini menyudutkan. Akhirnya anak merasa, ya sudah, sama saja ternyata. Jadi kita refleksi itu berbeda. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan kita melakukan refleksi. Apa yang diharapkan di masa yang akan datang? Yang dia harapkan dari bapaknya dan yang dia harapkan dari dirinya. Kira-kira pelajaran apa, nak, yang bisa kamu ambil? Nanti kalau kamu menjadi orang tua, karena bapakmu ini misalnya dulu ketika belum nikah ceritanya dia itu ingin sekali jadi bapak yang begini. Dia sudah belajar, itu lihat tuh ada buku-bukunya misalnya, itu sudah belajar sana sini. Nah, kira-kira apa yang kamu perlukan? Nah, kadang-kala ketika kita ajak melakukan refleksi, syaratnya jangan ketika masih anak meledak-ledak. Coba, kamu belum pernah merasakan susahnya, kamu belum pernah lihat itu orang-orang lain itu, lihat orang tua yang lain tuh, anaknya 2 aja udah udah tiap hari. Coba ini di rumah ini berapa anak? Bisa marah, bisa komplain, bisa tidak terima. Siapa suruh punya anak banyak? Nah, jadi sangat berbeda antara melakukan refleksi dengan menyudutkan. Untuk bisa melakukan refleksi, dia harus jernih. Untuk jernih itu artinya dia gejolaknya sudah reda, dan kita tunjukkan empati, kita tunjukkan dukungan, penerimaan, ya, gitu. Ini sekali lagi ini tampaknya memang sepele, tapi masya Allah, tapi sangat berbeda. Karena itulah dalam sebagian urusan saya lebih mudah menerangkan seperti ini. Bukan berarti tidak bisa diterangkan secara tertulis itu ya. Tapi memang untuk menerangkan secara tertulis itu perlu kalimat yang lebih panjang dibandingkan langsung begini. Kemudian satu lagi, fokuslah pada perubahan yang dia inginkan pada dirinya. Kemudian perubahan pada orang tua yang dia benci, serta apa yang ingin ia bangun nanti. Fokuslah ke sana, bukan fokus pada bukan melebar kemana-mana, begitu ya. Nah, kita teruskan lagi. Kemudian kalau tadi itu berkenaan dengan anak dengan orang tua, lalu berikutnya anak itu ini saya juga merasa perlu membahasnya karena banyak dikeluhkan juga oleh orang tua.
dengan saudaranya ribut melulu, ya. Saudaranya cuma satu ribut melulu. Nah, lalu apa sih yang perlu kita perhatikan? Sebenarnya remaja itu akan asik bersama saudaranya, apalagi saudaranya juga teman sebaya gitu. Um, Syarat dan ketentuan berlaku. Anak itu akan nyaman, akan asik bersama saudaranya jika antar anak saling nyambung satu sama lain, saling mengingat saudaranya. Mengingat itu beda dengan mengingatkan dia. Dia pergi, kita coba ini kayaknya kesukaan adikmu, ini kesukaan kakakmu ini. Wah, ini kakak kalau lihat ini seneng banget ini. Nah, dia dan saling beri perhatian, saling beri perhatian. Jangan biasakan ada apa istilahnya, saya mengistilahkan dengan bentuk skandal. Misalnya kan kadang-kadang terjadi tuh, anak sini sini sini, ini bapak punya, kamu aja, jangan tahu saudaramu. Anak belajar, oh bapak saya ini rupanya pilih kasih, atau bahkan lebih jauh dari itu, ya rupanya banyak ini apa namanya, banyak hal-hal yang tersembunyi. Kita bisa menyampaikan, nah adikmu atau kakakmu itu sedang sakit gigi, sementara ini bapak punya makanan-makanan ini nggak cocok untuk sakit gigi. Jadi ini kakakmu ini beda dengan kakakmu yang ini. Beda itu kita memahami perbedaan, bukan beda-bedakan. Kalau kamu makan depannya, kasihan dia. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa makan sekarang, tapi jangan depannya. Nanti kalau kakakmu sudah sehat, bapak kasih. Dan kamu mungkin enggak, gitu ya. Mungkin enggak. Jadi di sini berdasarkan fair. Tapi kalau kamu enggak, kamu bisa tunggu. Nanti kalau sudah kakakmu sudah sehat, makan bareng-bareng. Jadi ada kalanya misalnya kita mengajak anak untuk tidak menampakkan depan saudaranya, bukan karena ada intrik, bukan karena ada skandal, tidak, bukan. Tetapi ini semata-mata pertimbangan empati. Jadi tetap ingat sama saudaranya. Pada saat yang sama mereka juga perlu mandiri, yakni memiliki pendapat sendiri dengan landasan yang jelas. Oh iya, tadi malah saya belum sempat membicarakan tentang nyambungnya anak dengan saudaranya itu. Nyambung dalam komunikasi keluarga itu menjadikan mereka mudah menerima pendapat saudaranya meskipun tidak setuju. Nah, ini pada mulanya juga kita. Saya sangat ingin membicarakan masalah ini lebih jauh, tetapi saya khawatir waktunya tidak memungkinkan karena ternyata waktu yang diberikan kepada saya untuk presentasi 1 jam, sementara ini sudah hampir 1 jam. Maka saya lompati bukan lompati ya, karena memang sebelum tidak saya rencanakan itu ya. Nah, remaja itu juga akan asik bersama saudaranya jika mereka tumbuh dalam iklim keluarga yang saling memberikan dukungan, bukan sekedar menghargai. Dan mereka merasakan perlakuan yang adil dari orang tua. Mereka juga belajar menyelesaikan masalah dengan saudaranya maupun keluarga, sekaligus melakukan refleksi. Refleksi itu, oh iya, mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi. Nah, kita lanjutkan pembicaraan ini. Ada beberapa hal yang kita tidak memungkinkan untuk membicarakannya. Walaupun saya sudah sangat ingin untuk membahasnya, sebagaimana saya sampaikan bahwa saya untuk topik ini memang betul-betul saya sangat ingin membahas sebanyak mungkin, tetapi itu ternyata memang tidak memungkinkan untuk saya bahas semuanya mengingat keterbatasan waktu ya. Lalu apa yang perlu kita perhatikan agar kita dapat lebih bersahabat dengan anak-anak kita, dengan remaja-remaja kita? Hal pertama yang perlu kita perhatikan ialah bedakan kondisi mereka. Menyamaratakan seluruh remaja, menyamaratakan semua remaja, maka akan menjadikan kita tidak dapat memahami keadaan mereka. Sama-sama pening, obatnya bisa berbeda-beda, karena sangat tergantung peningnya karena apa. Yang menjadikan kita ini gagal mendekati mereka adalah karena kita berangkat dengan anggapan-anggapan, oh remaja itu masa krisis,
Padahal yang kita hadapi, anak kita tidak mengalami krisis gitu ya. Ada beberapa hal yang dapat kita tengok. Pertama, jika anak kita, mudah-mudahan semuanya ini termasuk orang tua yang anak-anaknya menjadi remaja utama. Siapa remaja utama itu? Remaja yang tidak mengalami krisis, remaja yang arah hidupnya sudah jelas. Mereka ini yakin dengan pilihannya, mereka itu yakin dengan langkahnya, mereka memiliki idealisme yang sangat kuat, sehingga dengan itu motivasi mereka sifatnya autonom, autonomous motivation. Karena motivasinya bersifat otonom, maka tugas kita para orang tua bukan memotivasi mereka, sebab mereka ini memang sudah memiliki motivasi yang kuat dalam diri mereka sendiri gitu ya. Jadi dalam hal ini kita perlu bedakan, training motivasi itu boleh, tetapi untuk orang yang memerlukan, untuk remaja seperti ini, agar motivasinya lebih kuat, agar dia lebih nyaman dengan kita, merasa asik dengan kita, yang perlu kita lakukan ialah meluangkan waktu untuk menunjukkan perhatian terhadap minatnya. Dia bukan, kamu harus berani, kamu harus siap. Mungkin kalau remaja utama sih dia akan lebih mudah memaklumi. Ya mah, iya mak, iya pak, makasih ya. Tetapi bukan itu yang diperlukan ya. Memberikan umpan balik terhadap kinerjanya. Dia melakukan sesuatu, bagaimana dia mengerjakannya, umpan balik itu kayaknya akan lebih bagus kalau begini. Kamu kok ngelakukannya gini, kenapa? Oh ini kayak, jadi intinya adalah kita memberikan umpan balik. Umpan balik terhadap kinerjanya dalam kegiatan yang diikuti, terutama yang menjadi minatnya. Apa sih yang dia minati itu? Ya. Dan mereka ini merasa senang jika kita bicarakan ide-idenya. Sekali lagi, untuk remaja utama jangan lebay. Masya Allah, luar biasa, subhanallah, anak mama, ya Allah, alhamdulillah nak, hebat sekali kamu nak. Lebay ngapain sih? Ya. Atau, anak bapak hebat, ini calon pemimpin masa depan. Anak malah risih. Akhirnya dia membatasi untuk membicarakan rencana-rencananya. Jadi anak-anak semacam ini yang lebih dia sukai, yang lebih meningkatkan motivasinya adalah kita membicarakan ide-idenya, memberikan pandangan kita, dan memberikan pandangan kita itu tidak berarti harus setuju, ya. Jangan lebih memuji mereka. Ungkapan spontan yang bermakna lebih berharga. Itu remaja utama. Sebenarnya tentang remaja utama ini sangat asik kalau kita bicarakan lebih panjang, ya. Baik berkenaan dengan kenapa kok ada remaja yang seperti ini, bagaimana ceritanya, dan kemudian bagaimana kita memupuk lebih jauh. Remaja utama tidak banyak saya bicarakan, walaupun tentu saja sangat perlu untuk kita pupuk, tapi remaja utama cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah sendiri, dan justru bisa kita jadikan sebagai partner untuk berdiskusi. Bahkan tidak jarang remaja-remaja itu mereka juga menaruh perhatian kepada urusan-urusan remaja yang lainnya. Mereka bahkan bisa saja memberikan masukan. Bapak seperti kalau menghadapi kakak yang ini nggak pas. Kok nggak pasnya kenapa nak? Bapak ngelihat nggak perbedaannya? Kalau kakak yang ini begini, kalau kakak yang ini begini. Jadi bapak itu nggak pas karena bapak memperlakukan dia seperti melakukan ini. Nah itu bisa. Jadi remaja pun ada yang bisa sangat enak untuk diajak diskusi, bahkan diajak untuk bahkan dimintai masukan. Atau bahkan mereka proaktif memberikan masukan kepada kita. Pak, adik itu nggak sama loh Pak. Adik itu kalau sama gini dia peka loh Pak. Nah itu bisa, ya. Karena itu saya memang tidak membicarakan remaja utama terlalu panjang. Karena remaja utama memang sebenarnya yang lebih penting untuk dibicarakan adalah bagaimana menyiapkan anak agar dia bisa menjadi remaja utama.
bukan menangani, karena remaja utama ini memang yang lebih perlu adalah dipupuk, dijaga. Kita teruskan kembali. Lalu bagaimana dengan remaja krisis? Kalau melihat pembicaraan dari panitia tadi dan kecenderungan umum, sepertinya memang yang dimaksud dengan bagaimana menjadi sahabat remaja itu lebih banyak kepada remaja-remaja krisis ini. Remaja krisis bagaimana? Motivasinya bisa labil atau bahkan sangat labil, bisa juga cukup baik, tetapi bukan karena faktor dari dalam. Kalau habis ikut training motivasi, rasanya dia ingin menggenggam dunia, tetapi seminggu setelah training motivasi bisa surut kembali, bisa runtuh kembali motivasinya. Dalam hal ini perlu pendekatan personal, bukan sekedar individual. Yakni kita mendekatinya secara pribadi dengan lebih mendalam untuk membangun dan memperbaiki motivasinya. Memperbaiki motivasinya bisa dengan direct motivation, memberikan motivasi secara langsung, bisa juga dengan kita menyampaikan inspiring stories, kisah-kisah yang menginspirasi. Tetapi kisah-kisah yang menginspirasi itu jangan kisah-kisah yang nanti paling habis ini menuju ini. Misalnya, oh ini dulu miskin, bersungguh-sungguh, habis itu sukses toh? Nah, bukan. Ini inspiring stories itu bisa bermacam-macam dari situ, tapi dari situ yang paling pokok adalah pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kemudian tidak jarang mereka mengalami konflik ideologi dengan orang tua. Konflik berkenaan dengan keyakinan, apa yang baik, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, jadi konflik ideologi itu mereka memiliki pertentangan dalam dirinya mengenai nilai-nilai dan keyakinan hidup dengan orang tuanya. Secara lebih khusus berusahalah untuk lebih ngemong. Ngemong itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngemong tur gemati. Kalau bahasa Inggrisnya nurturing and responsive. Jadi ngemong dan cepat tanggap gitu ya kepada anak, terutama terhadap hal-hal baik yang dia minati. Jangan ribut soal bakat. Udahlah nak, kamu tuh nggak bakat. Ini dapat membuatnya masih tolak. Selain bahwa yang paling penting itu bukan bakat. Saya ingin ambilkan bukunya. Ada sebuah buku, sebenarnya bukan sebuah, banyak buku di sini. Banyak buku yang menunjukkan bahwa orang-orang yang luar biasa sukses itu mereka ini, terutama buku ini yang sangat menarik, Sudden Genius. Ini dulu bukunya dibeli di Singapura, hadirin seorang teman begitu ya. Ini menarik. Atau buku yang lebih populer, ini lebih banyak di Indonesia, lebih mudah carinya. Waktu itu di bandara banyak yang jual ini buku ini ya, Talent Self-Rated atau beberapa buku lainnya. Tapi pada pokoknya adalah sangat banyak, bahkan itu bukan, orang mengatakan bukan bakatnya, ketika dia bersungguh-sungguh, dia meminati, dia bisa berhasil. Saya sekarang menulis baru 29 buku yang diterbitkan secara publik. Ada juga buku yang diterbitkan secara internal, termasuk ada buku tentang yang di dalam buku itu saya tulis berdua dan kemudian di-review oleh beberapa orang. Buku itu isinya antara lain tentang kopi dan batik. Nah, dan selain buku-buku lain, poin saya apa? Ketika SD, saya itu untuk pelajaran paling kuat dalam matematik. Jarang saya SD dapat nilai matematika kok 7, apalagi 6. 8 aja jarang, biasanya 9 atau 10. Tetapi pelajaran yang saya paling berat adalah mengarang. Karena harus bikin judul dulu, kerangka karangan dulu, lalu kemudian menulis. Sampai sekarang pun kalau saya nulisnya kayak gitu susah gitu. Nah, saya lebih sering nulis habis itu baru kasih judul. Di status FB juga demikian, seringkali nggak pakai judul. Nah, saya teruskan lagi. Nah, dalam soal berbicara juga demikian. Saya lemah dulu. Saya jadi teringat dengan kakak saya yang mengatakan bahwa gong itu nek ditotok muni. Gong itu kalau dipukul bunyi. Fauzi itu ditotok terus mesti muni.
Fauzi itu dipukul belum tentu bunyi. Kenapa? Karena saya dulu itu tidak terampil berkomunikasi, apalagi presentasi begini ini enggak, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini pada remaja yang krisis, ketika dia meminati sesuatu, maka bantulah dia. Kalau memungkinkan, tunjukkanlah roadmap-nya dan jangan meributkan. Kamu nggak bakat. Nah, karena ini dapat membuatnya merasa tolak. Jadi dalam hal ini berikan dukungan. Lalu apa yang diperlukan agar dia bisa sangat berhasil? Dalam buku ini maupun di dalam buku lainnya tadi, Sudden Genius ditulis oleh Andrew Robinson, ditunjukkan bahwa orang yang mau all out, betul-betul melakukan deliberative practice every day, day by day, setiap hari, dari hari ke hari, melakukan upaya yang sungguh-sungguh, maka dia akan mampu, akan dapat mencapai expertise yang luar biasa. Dan bahkan itu outstanding, melebihi yang lainnya. Dan jika kita tengok dalam agama kita, maka yang lebih penting untuk kita suntikkan kepada remaja kita ialah hirs ala manfaat, kesungguhan, totalitas, all out. Kalau kita membaca dalam bukunya Howard Gardner ini sering kita bahas ketika membicarakan mengenai kecerdasan majemuk, multiple intelligences. Tetapi sayangnya orang sering lupa dengan buku yang menyertai, ditulis oleh Howard Gardner juga, yang berjudul Five Minds for the Future. Dalam buku Five Minds for the Future ditunjukkan pasal 1, disiplin. If you have a great talent, jika Anda memiliki talent yang sangat kuat, but you have no discipline, tapi Anda tidak punya disiplin yang sangat kuat, Anda tidak bisa berhasil. Berikutnya lagi, yang kita perlu bekalkan pada remaja kita yang krisis, bekali mereka dengan sikap asertif dan cara mengkomunikasikannya agar anak nyaman, yakin, dan sekaligus tidak membawa dampak yang kontraproduktif. Berikutnya lagi, jika sudah lebih nyaman, karena remaja krisis kadang-kadang diajak bicara aja sudah mengambil jarak, sudah enggak gitu ya. Kalau Anda sudah lebih nyaman, dan lebih nyaman itu bukan pada dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, boleh jadi beberapa bulan, barulah anak itu mulai nyaman dengan kita, lebih terbuka dengan kita, lebih bisa asik kita ajak bicara, maka barulah kita bisa mengajak berbicara lebih jauh tentang idealisme. Dan tidak disebut idealisme kecuali karena berlandaskan keyakinan yang kokoh. Gitu. Nah, lalu berkenaan dengan remaja yang krisis ini, ada satu bagian yang perlu kita pahami, dan ini memang kita perlu berempati kepada orang tua yang semisal mengalami ini. Anak misalnya tahu bapaknya paling benci pacaran, atau tahu emaknya itu paling tidak suka dengan orang yang merokok, atau hal-hal lain, yang jelas dia mengetahui betul bahwa ada tindakan yang orang tua sangat tidak menyukainya, dan dia memang memilih tindakan itu, tindakan yang sangat tidak disukai oleh orang tuanya itu, lalu dia menyampaikan kepada orang tuanya, misalnya kepada bapaknya atau emaknya, Pak, aku sekarang merokok. Nah, ini kan bisa mengagetkan bagi orang tuanya. Nah, ini seolah tindakan yang menantang, tetapi ketika anak melakukan itu, menyampaikan itu kepada orang tuanya, artinya dia itu masih berharap bahwa orang tuanya berubah, orang tuanya itu memperhatikan dia, orang tuanya itu mendekat kepada dia. Jadi ini yang perlu kita pahami manakala ada anak yang menyampaikan begitu. Dan kalau seperti itu artinya kita perlu duduk dengan lebih rileks. Kemudian jika kita masih belum mampu mengendalikan emosi kita, maka kita menahan diri untuk langsung menanggapinya. Karena tergesa-gesa dalam menanggapi, saudara, kita masih sangat shock, masih sangat emosional,
maka kita tidak dapat mengambil langkah-langkah dengan jernih. Tapi satu poin yang saya ingatkan adalah bahwa ketika anak itu berbicara seolah menantang, seolah hendak mengajak bertikai dengan orang tuanya, ketika remaja berbicara menunjukkan pembangkangan kepada orang tuanya, atau bahkan saya begini, aku sekarang ini, mak mau ngelarang. Nah, itu soal menantang. Apalagi kalau tindakannya lebih kalem. Misalnya, aku sekarang merokok, aku nggak mau sembunyi-sembunyi. Kan Bapak sendiri yang bilang, nggak boleh backstreet. Nah, ini memang menyesakkan dada, memang menghantam diri kita. Tetapi satu poin, kalau dia masih mau berbicara dengan, kalau dia masih mau berbicara, masih mau menyampaikan kepada kita, artinya dia mengabarkan kepada kita, I still believe in you. Aku masih percaya kepadamu. I need your help. Give me attention please. Aku perlu bantuanmu, berikan perhatian kepadaku. Ini hal-hal pokoknya gitu ya. Kemudian tadi itu remaja krisis dan berikutnya remaja mengambang. Dan lalu apa yang perlu kita lakukan ketika anak kita termasuk remaja mengambang? Remaja mengambang itu bagaimana? Remaja mengambang itu secara sederhana adalah remaja yang dia ini apa namanya? Secara sederhana kayaknya nggak bermasalah, tapi dia itu nggak punya motivasi, takut-takut tidak takut, diiming-iming tidak kepingin. Apa yang kita perlukan? Yang paling kita perlukan ialah kita berusaha untuk menginisiasi, berusaha untuk mengenalkan atau menemukan atau bahkan mendorong terbentuknya komunitas yang mengajak dan memberi dukungan bagi mereka. Ini sangat penting buat mereka. Anak yang tidak memiliki motivasi meskipun sepertinya tidak ada masalah, tetapi ada hal yang dia minati, maka kita perlu mengetahui minatnya, masuk melalui minatnya, tetapi jangan sok tahu. Misalnya kita ini nggak biasa, nggak kenal bola, nggak suka bola, ternyata anak kita itu suka bola, lalu jangan lebay langsung tiba-tiba membicarakan tentang bola. Bicarakanlah melalui minatnya itu hal-hal yang memang memungkinkan untuk kita bicarakan. Saya tidak suka bola, tetapi saya bisa masuk kepada anak-anak berkenaan dengan bola itu, berkenaan dengan misalnya La Masia, sekolah bolanya Barca itu bagaimana, lalu bagaimana misalnya David Beckham ini menjadikan dirinya sebagai outstanding football player, sebagai pemain sepak bola yang di atas rata-rata. Dan ini saya sampaikan kepada anak yang meminatinya itu. Tapi pada pokoknya ialah jangan lebay, jangan memaksakan diri membicarakan yang tidak pas. Kalau misalnya kita tidak memiliki bahan sama sekali, masuk melalui minatnya itu dengan memberikan, dengan menunjukkan, dengan bercerita, menunjukkan kepada anak mengenai perkembangan-perkembangan terbaru atau menanyakan mengenai kabar-kabar mengenai apa yang diminati itu. Nah, sebentar. Nah, fokus awal adalah agar dia mulai nyambung dengan kita, ya. Tidak merasa terasing dan mulai nyaman berkomunikasi dengan kita. Jika kita memiliki pengetahuan mengenai minatnya akan sangat baik, tapi jika tidak, jangan maksakan diri. Yang penting tunjukkan perhatian dan dukungan terhadap aspek yang baik, saya udah sebagai aspek yang baik dari minatnya. Sekali lagi sama seperti tadi, jangan mematahkan anak dengan mengatakan ini bukan bakat kamu, karena sesungguhnya minat dan kesungguhan jauh lebih penting daripada bakat. Itu saja. Mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf beberapa memang saya tidak dapat membahasnya dengan lebih mendalam sebagaimana sebagian subtopik lainnya, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, dan sementara kita juga masih perlu untuk mengalokasikan waktu agar kita bisa berdialog, kita bisa bertanya jawab.
Itu saja, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan kesempatan kita yang tinggal 15 menit ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang saya sampaikan, pasti ada salahnya. Mudah-mudahan dan kalau ada yang benar pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astaghfirullahaladzim, ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Syukran Ustaz atas ilmunya. Jadi salah satu tanda kedalaman ilmu seseorang itu ketika dia mampu, masalah bagi kita yang tidak memiliki ilmu ini kelihatan ruwet, tapi bagi dia, bagi ahli ilmu itu, dia dapat membuat ilmu itu menjadi lebih sederhana. Ternyata solusinya sebagian besar berasal, remedinya atau penawarnya dari problem-problem tersebut ternyata ada di internal keluarga itu sendiri. Bagaimana kita dapat membangun interaksi yang baik, yang memiliki empati yang dalam dengan putra-putri kita, itu ternyata sangat berpengaruh sekali dengan perasaan, terutama pada umur-umur remaja mereka ini. Ya, syukran Ustadz atas materinya. Mungkin karena apakah bisa di ini Ustadz, waktunya bisa ditambah Ustadz, alokasinya lebih sedikit dari 15 menit, gimana Ustadz? Karena pertanyaannya lumayan. Ya, silakan, tidak apa ya. Dan ini alhamdulillah saya agak kaget ketika tadi membaca chat, ada Ibu Nita berasal dari Doha, Qatar. Dan kita hakul yakin bersama, Doha ini bukan salah satu nama kecamatan di Republik Indonesia. Ini adalah dari tingkat internasional. Ternyata seminar kita hari ini, forum kita hari ini dihadiri, alhamdulillah ada saudara kita, saudari kita yang menyempatkan waktunya dari luar negeri, bahkan. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan, Ustadz, saya pilihkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab tadi ketika Ustadz Fauzil menyampaikan materinya. Mungkin yang akan saya pilihkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin kurang, karena keterbatasan waktu, kurang tereksplorasi. Salah satunya Ustadz, apakah ya? Apakah usia remaja laki-laki tidak suka cerita sedetail lagi? Maksudnya mungkin cerita dengan detail yang seperti dia masa kanak-kanak dulu, cerita dengan detail, dengan mungkin lebih rinci kepada ibunya. Jika sebelum balik suka cerita seperti itu, jadi lebih terbuka. Ketika dia belum balik itu lebih terbuka, tapi ketika usia balik mungkin cenderungnya dia tertutup Ustadz dengan orang tuanya, khususnya ibunya itu. Itu gimana Ustadz? Ya, itu wajar atau bagaimana? Kembali sebenarnya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa anak itu terbuka atau tidak bukan berkenaan dengan dia itu sudah balik atau belum. Apalagi kalau kita menggunakan terminologi balik, karena dalam agama, dalam Al-Quranul Karim, kita mengenal 3 istilah yang mengikuti kata balik. Ada as-sa'ya, dalam konteks ini kita mengingat wa balagha ma'ahu sa'ya. Ini berkenaan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam yang waktu belum menjadi nabi, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan hendak menyembelihnya, yang pada saat itu disampaikan dengan cara mengabarkan, bukan mengatakan wahai Ismail besok kamu harus siap kau sembelih, bukan, tapi mengabarkan. Nah, ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kapan? Tatkala Ismail alaihissalam balagha ma'ahu sa'ya, sampai kepadanya usia di mana dia telah memiliki as-sa'ya, kemampuan untuk berupaya.
Jadi dengan demikian Ismail alaihissalam saat itu bukanlah anak-anak, apalagi anak yang masih kecil, bukan. Karena sebagian kadang-kadang kalau saya mendengar orang berceramah mengenai Idul Adha, sampaikan anak masih lucu-lucunya, bukan. Ma'al sa'ya ini berarti dia sudah usia balik. Kemudian di bagian yang lain, um, di bagian yang lainnya kita mendapati balik itu terkait dengan hulum. Uh, hulum itu bukan berkenaan dengan mimpi sebenarnya, walaupun beberapa orang mengaitkannya dengan hal itu, tetapi berkenaan dengan huluma atau haluma yang secara keseluruhan mengindikasikan bahwa di usia ini seharusnya seorang anak begitu balik yang tadi saya sempat sampaikan bahwa balik itu masih disebut hulam, belum syabab. Karena itu kalau kita mengatakan dalam Islam nggak ada remaja, yang ada cuma pemuda. Ini juga perlu dicermati lebih jauh karena istilah agama juga sangat luas. Begitu balik, dia seharusnya sudah hulum. Hulum itu dia sudah tenang, dapat mengambil jarak dari masalah, dia mampu berpikir dengan jernih, berpikir dengan matang, dia. Nah, ini ketika balik. Yang tentu saja ini memerlukan proses. Ada anak yang begitu belum balik sudah cukup bagus, sudah cukup matang, ya. Tapi ada anak yang masih memerlukan proses. Kemudian berikutnya lagi berkenaan dengan balik itu dia sudah memiliki ar-rusydu. Rusdan itu gimana? Sebagaimana nanti kita jumpa dalam Quran surat An-Nisa ayat 6 itu, dia telah memiliki kecendekiaan. Kaitannya dengan apa? Dia mampu menakar baik buruknya, maslahat madaratnya, kebermanfaatannya bagi akhiratnya dan bagi dunianya. Yang salah satu imbasnya ialah dia mampu mengendalikan diri, mengelola dirinya dalam mentasarrufkan harta. Ini salah satu imbasnya saja, salah satu implikasinya saja. Nah, dari itu semua maka seharusnya anak kita itu begitu balik bukan langsung bukan mengambil jarak dari orang tuanya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, Masya Allah, yang menarik adalah bahwa agama kita ini, yakni dinul Islam ini, sudah memberikan rambu-rambu, sudah memberikan warning mengenai kapan kita seharusnya melakukan evaluasi terhadap anak kita. Kita perlu mengecek apakah anak kita itu sudah pada kecenderungan yang baik, syakiran, ataukah justru sebaliknya anak cenderung atau anak mudah terbawa kepada hal-hal yang buruk, menyimpang, atau bahkan ingkar atau membangkang, kafurah. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Ini hadisnya jarang disampaikan. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Jadi fa idza 'abbara anhu lisanuhu, maka apabila dia telah mampu mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan gagasannya, pikirannya, mengungkapkan dengan jelas, dengan terang, dengan lisannya, imma syakiran, dia boleh jadi akan menjadi orang yang bersyukur, yakni tetap tegak di atas fitrah ini, yakni al-Islam ini, yakni tauhid ini. Fitrah itu tidak ada makna lain kecuali berkenaan dengan tauhid. Tidak berhubungan dengan mauhibah wa tafawuq, dengan talent, dengan bakat maupun dengan giftedness, gitu ya. Saya teruskan lagi. Wa imma kafura, atau dia menjadi melenceng jauh. Nah, kapan itu kita dapat mengecek anak kita itu imma syakiran wa imma kafura? Kita tidak menjelaskan secara detail karena pertanyaannya bukan berkenaan dengan ini, tapi ini perlu saya sampaikan untuk memberikan gambaran, yakni di masa mumayyiz. Kapan mumayyiz itu? Umur 7 tahun. Begitulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan ketika mensyarah hadis ini dan menunjukkan bahwa ketika itu anak telah mulai menggunakan akalnya. Ini belum balik. Dari sini maka kita dapat mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran selain bahwa alhamdulillahirabbil alamin, anak saya 7 dari 7 anak ini semuanya sudah balik sekarang, ya.
semuanya sudah balik. Ada yang baru saja, yang masih SD kelas 5 gitu ya, ada tapi pada pokoknya adalah ada yang sudah kuliah, ada yang SMA. Jadi mereka semuanya sudah remaja. Ada yang laki-lakinya 4, perempuannya 3. Apakah kemudian kalau laki-laki itu cenderung akan tidak mau bercerita lebih banyak, bercerita lebih rinci? Seperti saya sampaikan di awal, bukan demikian. Tetapi anak itu merasa ada maknanya enggak? Merasa nyambung enggak? Ketika berbicara dengan kita itu kita akan memberikan tanggapannya sesuai enggak? Kalau enggak ya ngapain gitu? Kasarnya ngapain ngabisin umur cerita? Kalau kemudian baru cerita nanti, paling nanti baru cerita sudah belum apa-apa, nggak ngerti masalahnya langsung dikomentarin. Karena itulah tadi saya sampaikan kepada remaja yang mengambang misalnya, dan kita berusaha masuk melalui minatnya, jangan lebay. Kita boleh bercanda agak-agak konyol mengenai hobinya, mengenai minatnya, tetapi jangan menjadi orang tua yang sok tahu, karena menjadi orang tua yang sok tahu membuat anak itu kehilangan kepercayaan kepada kita. Tapi sekali lagi, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa menjadi remaja itu, lebih khusus dari remaja laki-laki itu, menjadi remaja bukan berarti menjadikan mereka tidak mau lagi bicara detail, bicara rinci. Dan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jangan mudah terjebak oleh stereotype. Oh, anak laki-laki begini, anak perempuan begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak saya 7, 3 perempuan, 4 laki-laki. Sehingga saya dapat mengawal, saya dapat melihat perubahan-perubahan, saya dapat mengetahui perkembangan mereka itu. Anak saya yang sekarang ini di SMP, dia ini alhamdulillah beberapa bulan lalu dia kembali ke pondok dengan dengan prosedur yang sangat ketat untuk prosedur protokol COVID-nya, sehingga tidak bisa langsung seketika kembali ke pondok. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah ketika dia di rumah BDR, belajar dari rumah, kadang kalau saya menyampaikan materi seperti ini, saya memberikan webinar, dia minta izin mendengarkan di belakang saya. Dan kadang-kadang saya jadi agak grogi juga. Kenapa? Karena habis itu kadang dikritisi gitu ya, dan sering menyampaikan. Termasuk dia kadang-kadang berbicara mengenai kenapa sih kok ada remaja yang begitu, walaupun dia sendiri remaja di SMP gitu ya, dia remaja. Ini nanti akan saya coba tampilkan sejenak itu. Apa yang menjadi kegelisahan dia dengan satu orang temannya itu. Artinya ketika masa BDR ternyata itu tidak menjadikan ternyata dengan masa BDR itu dia bisa mengetahui bahwa banyak yang tidak siap menghadapi BDR ini, lalu dia dan temannya, jadi yang bikin akun bukan dia tapi temannya, dia dengan temannya yang juga sama-sama masih remaja, kemudian dia bikin akun untuk menasihati remaja gitu ya. Nah, poinnya adalah bahwa menjadi remaja bukan berarti menjadikan anak itu tak lagi mau dekat dengan orang tuanya. Prinsip-prinsipnya, apa yang menjadikan mereka nyaman dengan kita, apa yang menjadikan mereka itu berhemat kata dengan kita, walaupun dia masih betah di rumah, tidak lari dari rumah, apa saja, itu tadi sudah saya sampaikan di awal, sehingga nanti bisa sekiranya, oh Masya Allah, saya jadi ingat, saya tadi itu karena beberapa orang seringkali meminta untuk merekam audionya, saya sudah siapkan voice recorder, ternyata nggak saya play, sehingga saya rekam ya. Tapi kalau misalnya ada yang merekam, bisa didengarkan ulang, dipelajari ulang, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi prinsip-prinsipnya sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Mudah-mudahan nanti kalau dibaca lagi bisa lebih didengarkan lagi bisa lebih terang. Yang jelas kalau kemudian anak tertutup, jangan paksakan untuk terbuka. Karena tertutup atau tidak berkenaan dengan kenyamanan dia dengan kita. Jadi kalau dia masih nggak nyaman, jangan dipaksakan untuk bercerita. Dia bisa saja bercerita seolah-olah banyak, padahal dusta. Ini tentu saja tidak kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz.
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kalau kita bilang kecanduan, mungkin kata ininya kalimatnya kurang baik. Adiksi Ini lah. sepertinya, ini mohon maaf, mungkin Ya, sepertinya Ustaz. tinggal satu penanya lagi gitu ya. Mungkin Ustaz. Oke. Ya, Mungkin ini Ustaz, yang terakhir Ustaz. Ya, ini mungkin berkaitan dengan problem remaja juga yang lebih praktikal, yang lebih praktis, yang sering dialami semua orang tua tentang adiksi game, Ustaz. Bagaimana orang tua menyikapi ketika ada anandanya yang mengalami ini, ketika seakan-akan game itu menjadi dunia dia yang baru, mengalahkan dunia realnya, atau bukan hanya game, media sosial dan sebagainya. Bagaimana cara orang tua atau mungkin juga kami sebagai guru di sekolah menyikapi problem-problem seperti ini, Ustaz? iya. Ini juga bingung jawabnya ini. Karena sebenarnya namanya kecanduan itu kan proses, akibat dari proses yang panjang. Tidak tiba-tiba anak itu kecanduan. Anak itu awalnya dia mulai berkenalan, dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengenalkan kepada mereka bagaimana menggunakan gadget ini secara produktif. Apakah kita sudah mengenalkan kepada mereka apa sih manfaat yang bisa mereka petik dan bagaimana cara memperoleh manfaat itu. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya anak itu kalau komunikasinya dengan kita itu nyambung, komunikasinya kita itu nyambung, maka anak-anak itu akan lebih senang ngobrol dengan kita, menghabiskan waktunya dengan keluarga, mungkin mereka bisa bercanda bareng, bikin sesuatu begitu, dan bukan berfokus pada gadget. Dan kalau mereka ini sudah kecanduan itu artinya dia sudah mulai tidak dapat menemukan keasikan, dan dia sudah tidak dapat merasakan nyaman ketika dia tidak memegang gadget, gitu ya. Nah, lalu apa sebabnya? Kalau sebabnya bisa bermacam-macam, tapi yang paling pokok ialah tidak tegasnya, tidak jelasnya aturan mengenai penggunaan gadget itu. Kalau di rumah saya, secara khusus berkenaan dengan rumah saya, anak-anak itu baru boleh punya gadget kalau sudah kuliah. Dengan catatan membelikan gadget bukan kewajiban orang tua. Boleh punya itu tidak berarti begitu kuliah kita belikan. Tidak. Tetapi kalau mereka mampu beli, atau kalau misalnya ada HP nggak terpakai, maka mereka boleh pakai. Ya, maka mereka boleh pakai. Kecuali kalau betul-betul ada kemaslahatan yang besar, diperlukan misalnya untuk kebaikan, maka sangat mungkin, maka dimungkinkan bagi orang tua untuk memberikan. Tetapi sekedar membatasi saja itu tidak mencukupi. Sangat berbeda antara kemampuan mengendalikan diri terhadap gadget dengan ketidakmampuan pegang HP. Maksudnya begini, kadangkala kita berpikir bahwa biar anak itu tidak kecanduan maka tidak boleh pegang gadget, padahal hatinya masih terikat oleh gadget gitu ya. Tetapi kalau dia ini memang komunikasi dengan kita itu hidup, kemudian pikiran dia disibukkan dengan ide-ide, dengan gagasan-gagasan yang baik, dengan pemikiran-pemikiran yang baik, maka dia tidak pegang gadget itu. Bahkan ada gadget pun dia tidak memegangnya terus-menerus, karena dia akan lebih asik dengan apa-apa yang berharga. Begini, seseorang itu akan mau berkorban untuk sesuatu yang dia merasa sangat berharga bagi dirinya, apapun itu. Kalau dia merasa sangat berharga, maka dia akan mau berkorban untuk sesuatu yang dia merasa ini memiliki nilai, memiliki makna baginya. Nah, kadangkala ada orang tua yang memberikan aturan di mana aturan pembatasan itu menjadikan anak tidak menyukai belajar dan akhirnya menjadi lebih menyukai gadget. Misalnya, kalau hari-hari biasa, ini pada saat bukan pandemi, pada hari-hari biasa anak boleh pegang gadget 30 menit sehari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Atau sebagian orang tua itu memberikannya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa kok hari Ahad? Karena besoknya Senin di sekolah. Tetapi Jumat
bebas sebebas-bebasnya. Jumat Sabtu bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena Jumat besoknya sudah Sabtu. Sabtu nggak ada sekolah. Sabtu besoknya Minggu nggak ada sekolah. Anak boleh main sepuasnya sehingga mereka anak-anak ini belajar merasakan bahwa oh ini kalau sekolah itu penjara, sekolah itu tidak asik, gitu ya. Dan begitu mereka diizinkan, mereka akhirnya kalap. Tidak belajar mencari sesuatu tidak belajar mencari sesuatu secara produktif, dan tidak pula, mohon maaf, saya bukan menuduh, tapi banyak orang tua yang tidak menunjukkan apa sih yang dapat diambil, tidak memberikan pendampingan kepada mereka mengenai bagaimana sih informasi atau sumber informasi yang boleh dipercaya itu, sehingga akhirnya anak-anak begitu dihadapi jadi kalap. Begini, HP ini adalah ICT, Information and Communication Technology, teknologi informasi dan komunikasi. It means that, itu artinya bahwa ini hanya akan menjadi ICT, Information and Communication Technology, jika kita memberikan bekal kepada anak dalam dua hal, yakni communication. Nah, ini akan menjadi alat komunikasi jika dia jelas apa yang mau dikomunikasikan dan dengan siapa berkomunikasi. Maksudnya apa? Kalau dia memiliki hubungan yang dekat, memiliki ikatan emosi yang kuat antara dia dengan orang tua, dia dengan saudara-saudaranya, dia dengan keluarga besar misalnya, atau dia dengan teman-teman di sekolahnya, hubungan yang produktif dengan gurunya, maka begitu dia mulai diizinkan pegang, misalnya sehari 30 menit di luar urusan pembelajaran, maka dia akan pergunakan betul-betul untuk komunikasi. Yang kedua, ini adalah teknologi informasi. Agar dia itu betul-betul menggunakan ini untuk mencari informasi yang benar, berarti perlu kita siapkan pada diri mereka ini. Perlu kita siapkan. Apa? Kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada hal-hal mulia. Lalu dengan apa kita menyiapkan? Dengan pembicaraan spontan, dengan pembicaraan yang nyaman dengan mereka ini mengenai ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi, urusan-urusan yang luhur, dan ma'alil akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Ini yang sering kita bicarakan. Kemudian kita juga mendorong mereka untuk menggali ilmu itu seluas-luasnya. Ketika ini ada, dan kita tunjukkan bagaimana cara mencari informasi yang benar, bukan mengandalkan dari Google. Saya jadi teringat suatu saat anak saya dapat tugas, waktu belum BDR ya, masih zaman-zaman normal itu, anak saya dapat tugas dari sekolah, bikin clipping tanaman dengan akar tunjang. Itu clipping. Lalu dan memang ditugasi untuk mencari dengan lewat Google. Maka saya tanya, itu yang nyari kamu apa Google? Aku. Terus caranya nyari gimana? Ya kan aku tinggal ngetik aja, makanya aku pinjam, Pak. Oh, kalau gitu ya nyari kamu apa Google? Ya aku kan. Oh iya, sebentar dulu nak ya. Bapak nggak tolong dulu ya. Apa Pak? Tolong ambilkan minum Bapak. Akhirnya anak saya ngambilkan minum dari dapur. Begitu dikasihkan, nah ini Bapak ini sekarang bisa loh nak, ngambil minum tanpa berpindah tempat duduk. Loh, kan yang ngambil aku. Loh, ya kan Bapak yang ngambil. Kan tadi Bapak bilang, tolong ambilkan minum sebentar, terus Bapak enter. Nah, akhirnya minumannya datang. Kan aku yang ngambil. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan ketika kamu nyari di Google? Itu kan kamu berarti cuma nyuruh Google nyarikan. Yang nyari siapa? Nah, dia ketawa. Lalu saya tunjukkan pada anak saya ini. Saya search nama saya Muhammad Fauziul Adzim. Yang keluar apa? Saya waktu itu carinya gambar ya. Yang keluar apa? Ternyata ada gambar laki-laki yang nggak saya kenal, orang tua. Ini Fauziul Adzim bukan? Ini waktu anak saya masih SD. Anak saya mengatakan, ya mungkin saja kan Fauziul Adzim bukan cuma Bapak. Oh iya ya. Saya cari lagi, di bawah ketemulah gambar seorang perempuan nenek-nenek. Ini Fauziul Adzim bukan? Oh iya bukan. Nah, ini tadi kita ngetik Fauziul Adzim, keluarnya dia. Apa artinya nak? Kalau kita cari di Google itu tanpa ilmu, kita bisa disesatkan. Jadi untuk cari pun perlu ilmu. Ringkas kata, dari sana akhirnya saya ajak berbincang mengenai hal-hal prinsip apa saja yang perlu diperhatikan.
Pada pokoknya ialah kita memang mengenalkan manfaat. Saya lompat karena pertanyaannya banyak berkaitan dengan kalau sudah kecanduan bagaimana? Kalau sudah kecanduan artinya kita perlu menyiapkan langkah-langkah. Pertama, langkah secara pribadi adalah mempersiapkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena untuk mengubah anak kita itu, ketika anak itu dihentikan dari kecanduan, akibatnya sangat tidak nyaman. Anak sakau. Sakau itu apa? Anak merasakan situasi yang sangat menyakitkan sehingga dia bisa mengamuk, dia bisa dia bisa bahkan bisa mungkin nendang, merusak barang dan lain-lain. Tapi pada pokoknya adalah menghentikan itu menyebabkan ketidaknyamanan. Karena itu, ketika kita hendak menghentikan kecanduan pada diri anak, kita perlu menyiapkan diri kita mengenai berbagai kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, anak ketika kecanduan itu, kondisi psikisnya lelah. Bedakan lelah dengan capek. Lelah itu mental, capek itu fisik. Obatnya capek itu istirahat. Kita tidur akan segar kembali. Tapi kalau kita lelah, tidur tak tidak mengobati. Kita lelah sekali. Setelah itu tidur, apa yang akan terjadi? Bangun rasanya masih belum istirahat. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita ubah lelahnya menjadi capek. Dengan apa mengubahnya? Berarti kita perlu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga secara fisik. Bukan nyapu-nyapu nggak menguras tenaga secara fisik. Untuk itu kita perlu kerjasama, artinya bukan hanya satu orang. Memang perlu misalnya suami istri dan bahkan mungkin melibatkan orang lain. Memang anak-anak ini betul-betul diubah lelahnya menjadi capek. Padahal anak ini dalam kondisi sakau, dia masih mudah mengamuk. Karena itu perlu dikondisikan betul. Nah, andaikan ada lembaga-lembaga yang siap, ini akan sangat baik kalau kita bisa berdiskusi lebih panjang mengenai proses-prosesnya. Karena beberapa kali juga ada yang bertanya kepada saya, ada juga yang seorang pejabat, dia bertanya kepada mengenai anaknya yang kecanduan, dan itu memerlukan tempat khusus untuk rehabilitasi sebenarnya. Kalau kecanduannya sudah sangat-sangat serius, ada kecanduan bertingkat-tingkat, sampai dia nggak menyadari lingkungannya. Tapi seterusnya lagi, jadi mengubah lelahnya menjadi capek. Kemudian berikutnya lagi, kita yang harus tega untuk meng-cut. Bukan berarti kalau begitu sedikit demi sedikit dikurangi, tidak. Karena ini ketika anak main game memang sifatnya adiktif, gitu ya. Kita yang harus tega untuk meng-cut. Tetapi sekedar meng-cut tanpa ada proses yang jelas tadi, maka anak akan lebih mudah mengamuk, dan jika kita tidak mempersiapkan diri, kita bisa berputus asa, sehingga ketika kita berputus asa akhirnya mengambil jalan pintas. Ya sudahlah kalau begitu, ya. Jadi ini memang perlu kita perlu upaya-upaya yang upaya-upaya yang serius. Jadi pada saat itu memang betul-betul harus di-cut. Dan untuk meng-cut anak itu dari HP, dari gadget yang membuat dia kecanduan, sangat mungkin kita sendiri juga harus berani berpuasa gadget. Nah, berapa lama sampai dia betul-betul bisa merasa nyaman tidak pegang gadget? Ketika dia sudah mulai tidak pegang gadget, bukan berarti sudah aman. Dia mulai nyaman bukan berarti dia tidak ingin lagi, ya. Nah, maka saat itulah dia mulai kita bisa ajak untuk menyiapkan, kita ajak untuk melakukan refleksi betapa tidak enaknya kalau kita ini terkungkung kecanduan, gitu ya. Kemudian setelah itu barulah kita menyiapkan kegiatan-kegiatan produktif itu apa saja yang perlu dilakukan. Mohon maaf ini semua hanya berupa pointer-pointer saja itu ya, karena memang tidak memungkinkan untuk kita bahas secara detail. Kalau anak itu sudah mulai stabil, dia sudah mulai dapat melakukan banyak kegiatan produktif, kesungguhannya kepada ilmu sudah muncul, nanti barulah kita dapat melakukan resosialisasi. Resosialisasi itu apa? Mengenalkan kembali dengan gadget, tetapi untuk keperluan yang baik. Mohon maaf kalau kalau penjelasannya tidak memadai. Mudah-mudahan pada lain kesempatan saya bisa membahasnya, apakah di Telegram channel saya ataukah di saluran media sosial saya lainnya. Nah, nanti agar lebih mudah bagi yang saya dapat informasikan mengenai
link dari beberapa media sosial, Telegram channel, Facebook maupun IG saya. Nah, saya kopikan di sini, nanti bisa bisa dicek. Sebenarnya banyak juga yang meminta kepada saya, bahkan menawarkan jasa baiknya untuk menggunakan tempatnya atau untuk menggunakan kameranya agar saya membuka saya bikin YouTube channel, tetapi saya masih sedang menimbang-nimbang mengenai hal itu, termasuk apa saja yang sekiranya ada YouTube channel, apa saja yang dapat perlu saya angkat sana. Dan tadi sempat saya sampaikan bahwa sebenarnya anak itu kalau memang dia itu sudah memiliki arah, menjadi remaja pun bisa memikirkan remaja yang lain. Nah, mohon maaf ini sekedar saya share sejenak itu ya. Nah, ini dua remaja yang ngurusi, tetapi setelah mulai masuk pondok lagi, mereka tidak bisa lagi mengupdate, karena mengupdate-nya itu kemarin ketika mereka masih di rumah saja. Di rumah saja melihat banyak remaja yang nggak produktif, akhirnya justru membuat mereka risau, lalu mereka berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang dapat bermanfaat bagi remaja-remaja lainnya. Ini yang mereka tulis buat teman-temannya sesama remaja. Ini mungkin tidak semenarik beberapa unggahan IG dari orang-orang yang sudah sangat matang, tetapi upaya-upaya ini paling tidak merupakan upaya-upaya yang sangat berharga ketika seorang remaja mulai berpikir, mulai merisaukan teman-temannya yang lain. Tepatnya bukan seorang, ini dua orang. Dan saya dengar mereka juga akan mengajak temannya yang lain sehingga nanti menjadi 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira itu saja, dan saya mohon maaf karena saya juga sudah terikat dengan agenda acara lain, sehingga saya harus, betapapun sangat menarik sebenarnya, saya harus cukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita saat ini bermanfaat dan barokah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, sebelum saya tutup, sebagaimana biasa saya ingatkan, dan ini bukan basa-basi, apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzil Adzim. Ingatkanlah saya dan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengamalkan, menerapkan sekuat kita, semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih banyak kepada Ustadz Fauzil Adzim atas ilmunya yang sudah disampaikan di majelis ilmu ini. Majelis ilmu ini sedikit banyak sebelum saya tutup telah membuktikan salah satu firman Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sebenarnya menginginkan kemudahan untuk kita, bukan menginginkan kesulitan untuk kita. Jadi berkaitan dengan problematika remaja ini, mungkin ketika kita merasakan itu sebagai suatu kesulitan, kita belum tahu ilmunya saja. Tapi melalui seminar ini, majelis ilmu ini, banyak sekali wawasan-wawasan baru yang dapat kita gali, yang dapat kita yang dapat kita pahami bersama, sehingga ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk bagaimana kita berinteraksi, membersamai ananda-ananda kita untuk melewati masa remajanya ini, supaya kita tidak terkesan berlebihan dan tidak terkesan juga tidak peduli. Syukran Ustadz Fauzil Adzim atas ilmunya, atas nasihatnya, insya Allah. Dan terima kasih juga sekali lagi kami sampaikan kepada Dewan Pengurus FSOG, segenap pengurusnya, atas kesediaannya untuk mendukung acara kami ini.
juga kepada ustadz ustazah baik yang di baik yang merupakan bagian Yayasan Al-Karomah maupun bagian di unit-unit baik SD, SMP, TK, KBIT dan sebagainya. Dan khususnya kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya, hormat kami sebesar-besarnya kepada peserta dan audiens dari manapun dia atas waktu yang sudah diluangkannya di tengah hari libur ini. Semoga kita bersama dijaga Allah kesehatan kita, keluarga kita, dilimpahkan Allah kenikmatan rezeki yang tidak putus-putusnya, yang bersambung nanti ketika kita bertemu lagi di suatu hari di hadapan Rabb kita, pencipta kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.